Allahumma salli ala Muhammad. Turunkan Kanjeng Nabi Isa ini untuk menyadarkan kita semua biar apa? Biar sholat subuh berjamaah ya. Jadi kesadaran kita itulah ruhullah. Tatkala kita tidur, ruhnya kita itu diangkat oleh Allah, dipeluk oleh Allah, dikeloni oleh Allah. Kalau Allah menghendaki untuk kita hidup, ruh itu akan dikembalikan lagi ke jasad kita. Kesadaran itu akan dikembalikan lagi ke dalam jasad kita. Kalau Allah menginginkan untuk meninggal kita, ruhnya itu tetap ada dalam genggamannya Allah nggak dibalik nomane. Makanya sampean itu harus bersyukur di waktu subuh, di waktu tahajud bisa hidup kembali, bisa memerangi Dajjal, karena Dajjal yang sesungguhnya adalah moroki kita. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu taza'al qawli wa kirwaniyati bi astaghfir min kulli wa nuruhu dalilul liqalbi ya Rabbi matiyani bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqallati wa bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 156 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum subbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min 'ilmin illa ittiba'ud dhanni wa ma qatalu yaqina. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Barrafa'allahu ilaihi wa kana Barrafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi kufrihim, dan disebabkan karena kekafiran mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Wa bi kufrihim, ini khusus bagi orang Yahudi yang kafir. Wa qaulihim, karena perkataan mereka pula, ala Maryam, atas Siti Maryam, buhtanan azima, buhtanan tuduhan azima yang sangat besar, fitnahan yang sangat keji terhadap Siti Maryam. Jadi mereka itu sedikit yang beriman. Kalau dari kuantitas orang yang beriman dari kaum Yahudi ini sedikit, dari kualitas juga keimanannya juga sedikit. Tidak banyak keimanannya, sedikit. Tidak tebal keimanannya, namun tipis. Disebabkan wabi kufrihim, karena kekafiran mereka, karena mereka menutup hatinya dari petunjuk Allah, melewati rasul-rasul mereka, melewati ayat-ayatnya Allah yang diturunkan kepada mereka, kepada kitab-kitabnya Allah. Mereka juga kafir terhadap utusannya Allah, juga mereka kafir. Bahkan utusannya Allah, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka juga bunuh mereka. Terus karena keingkaran mereka atas perjanjian yang mereka lakukan, juga karena kesombongannya mereka tatkala berkata bahwa hati kami sudah tertutup,
nggak mau masukan, nggak mau nasihat dari orang lain. Banyak kejadian ini. Pada saat ini banyak merasa lebih pintar, merasa lebih hebat tatkala dia salah, dinasehati oleh temannya, dinasehati oleh kawan sejatinya, dinasehati oleh orang lain yang sayang kepadanya, namun dia tidak mau, merasa ilmunya lebih tinggi, merasa pangkatnya jauh lebih tinggi dan mulia, lebih pintar, lebih kaya, lebih sugih, sehingga gak mau diberi pendapat, gak mau diberi nasihat tatkala dia salah. Kita juga jadi budaya, sudah menjadi budaya. Kalau ulamanya, kiainya tidak sugih, dianggap masih kurang beriman. Jadi keimanannya itu diukur oleh kekayaannya. Ini budaya-budaya yang seperti ini, budaya-budaya Yahudi, harus betul-betul keluar dari dalam jiwa kita. Gak boleh memandang orang dengan faktor kekayaannya, memuliakan orang dengan faktor kekayaannya, menghormati orang dengan faktor kekayaannya, nggak boleh. Mempercayai omongannya orang juga karena faktor kekayaannya, nggak boleh. Karena itu termasuk jiwa-jiwa Bani Israel, jiwa-jiwa Yahudi, wabi kufrihim, dan disebabkan kekafiran mereka karena menutup hatinya dari petunjuk Allah, wa qaulihim, dan karena perkataan mereka ala Maryam, atas Siti Maryam, ibunda Maryam, buhtanan, dengan fitnahan, dengan tuduhan azima, yang sangat besar, yang sangat keji. Apa buhtanan azima ini? Tuduhan, fitnahan kepada Siti Maryam, ibunda Maryam, melakukan perzinahan dengan orang lain. Padahal Siti Maryam, ibundanya Isa, itu adalah orang yang suci, orangnya masih perawan, nggak pernah melakukan hubungan perzinahan. Namun apa yang dituduhkan? Dikatakan kepada Siti Maryam telah berbuat dosa yang sangat besar, yaitu melakukan perzinahan dengan orang lain. Makanya diungsikan itu Siti Maryam. Setelah suatu saat lahir Siti Maryam itu, melahirkan Siti Maryam, tatkala anaknya masih kecil, masih berdarah-darah anaknya itu baru dilahirkan. Terus ditanya oleh orang Yahudi, oleh Bani Israel, ditanya, bayi, kamu ini anaknya siapa? Jawabnya, Nabi Isa kecil waktu itu, ana Abdullah, ana
Abdullah. Namun karena kebiasaan kaum Yahudi mempelesetkan dari assalamualaikum menjadi assalamualaikum, kecelakaan dari selamat menjadi doa untuk mencelakakan. Kebiasaan merubah dari hintotun menjadi hintotun, dari melepaskan dosa-dosa dirubah menjadi hintotun, minta gandum, minta keduniaan. Tak kala Nabi Isa kecil ini menjawab ana Abdullah, namun oleh orang Yahudi dipelesetkan ana ibnullah, saya ini anaknya Allah. Memang suka mempeleset-pelesetkan, karena tahu sebetulnya yang dikatakan oleh Nabi Isa kecil ini ana Abdullah, mereka dengar, namun mereka pelesetkan. Kalau kita tahu akan kebenaran namun kita mendustakan, sampai mati pun kita akan berada di dalam keraguan, ya. Karena sudah tahu yang benar, malah kok ditutupi dengan kesalahan, kedustaan, apalagi menuduh ibunda Nabi Isa ini sebagai perempuan penzina. Padahal Siti Maryam ini adalah perempuan yang masih perawan, yang dijaga oleh Allah kesuciannya. Makanya nggak boleh kita mempeleset-pelesetkan perkataan, dikhawatirkan itu menjadi doa. Ada malaikat lewat terus diamini terkabulnya. Halujin, apa itu halujin? Nanti jadi bencong. Jangan biasakan budaya-budaya yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kita, baik dari perbuatan maupun dari perkataan. Masa assalamualaikum dirubah menjadi songo ligur? Kalau enggak betul-betul teliti, dikira assalamualaikum, namun kenyataannya songo ligur, songo ligur. Yang enggak dengar dikira assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kalau yang sama-sama sudah tahu songo ligur 30, tetap enggak boleh. Karena niatnya ingin mempelesetkan perkataan yang benar menjadi tidak benar. Tolong digarisbawahi, jangan kita mudah mempermainkan ayat-ayatnya Allah. Akan tergelincir kita menjadi kafir, bahkan murtad, keluar dari agama Islam. Wa qaulihim, dan disebabkan juga kekafiran mereka itu karena perkataan mereka, inna qatalna Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, sungguh-sungguh kami telah membunuh Al-Masih Isa ibn Maryam, anaknya Maryam Rasulullah, yang jelas-jelas dia itu utusannya Allah. Rasulullah, bangga mereka berbuat salah, berbuat kemaksiatan, berbuat keingkaran, terus mereka berbangga dengan perkataannya bahwa mereka telah membunuh. Inna qatalna, sungguh-sungguh telah membunuh kami, kata mereka, kata orang-orang Yahudi itu, Al-Masih Isa ibn Maryam, kepada Al-Masih Isa ibn Maryam.
Isa putra Maryam Rasulullah, yang memang dia benar-benar utusannya Allah. Aku loh telah membunuh Isa, telah membunuh utusannya Allah itu loh. Bangga mereka dengan dosa banyak sekarang. Banyak sekarang. Habis bermaksiat di waktu malam, paginya dia omongkan sama orang-orang, aku loh tadi malam habis berzina dengan si A. Awalnya si A itu nggak gelem tak ajak zina, namun lama-lama kok dia mau. Bayangkan si A itu cantiknya kayak gitu, mulusnya kayak gitu, bisa aku taklukkan dalam semalam. Gelem deh, dikira nggak gelem ternyata gelem. Bangga dia melakukan kemaksiatan itu. Terus banyak juga orang memfitnah-fitnah, menggibah-gibah, bahkan tajassus, mencari, mengorek-ngorek kesalahan orang lain sehingga masa lalunya ketahuan, bahwa dia seorang pencuri, bahwa dia seorang penzina, bahwa dia seorang pemabuk. Akhirnya disebarkan itu fitnahan, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, akhirnya jadi santapan ghibah di antara mereka. Dan semua percaya, dia berbangga atas fitnahannya, atas hasil ghibahnya, atas hasil tajassusnya. Dia berbangga karena orang percaya kepadanya, dan orang membenci kepada yang difitnahin itu. Dia berbangga, nggak taunya murka Allah sedang mengintai dirinya, ya. Makanya nggak boleh kita itu berbangga dengan dosa-dosa. Nggak boleh menuduh orang berbuat keji, berbuat maksiat kalau kita tidak tahu yang sesungguhnya. Menuduh, apalagi memfitnah, nggak boleh, ya. Apalagi menuduh, apalagi memfitnah. Kita berprasangka aja tidak boleh. Pantang seorang yang beriman untuk mencari-cari kejelekan orang lain. Pantang seorang yang beriman untuk berprasangka buruk. Gimana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu tanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wala tajassasu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wala tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhanni, memperbanyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian dari dzan, dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari celah keburukan dari saudaramu. Masa seluruh perumahan dia mengantongi keburukan tetangganya? Masa seluruh desa, di seluruh dusun dia mengantongi kejelekan-kejelekan saudaranya, tetangganya
tetangga desanya, tetangga dusunnya, tetangga RT-nya, semua satu RW dia tahu keburukan orang lain. Namun sayang, biasanya orang yang seperti itu dia tidak tahu, dia buta atas kejelekan dirinya sendirinya. Dia silau, dia berbangga karena mengetahui keburukan orang lain. Dia silau, dia berbangga dengan mengetahui kejelekan tetangganya. Namun sayangnya dia tidak berbangga tatkala dia disuruh introspeksi dirinya. Ada yang mengingatkan, ada yang menasehati bahwa ojoklah Mbak, ojoklah Bu, ojoklah Mas, ojoklah Pak, wala tajassasu, janganlah kalian mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Janganlah kalian mengorek-ngorek kejelekan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain. Cukuplah kita dengan menyibukkan diri ini dengan mencari kejelekan diri sendiri, mencari keburukan diri sendiri. Kalau sudah keburukan, kejelekan kita sendiri sudah tahu, tolong diperbaikinya. Jangan sampai kita tidak ada waktu karena sibuk mencari kejelekan orang lain, sehingga kita tidak kober mencari introspeksi dirinya, mencari kejelekan diri sendiri, nggak kober, dibalik mindsetnya. Jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Sibuklah kita mencari kejelekan diri sendiri, sibuklah kita mencari keburukan diri kita sendiri, sehingga kita tidak ada waktu untuk mencari-cari kejelekan, keburukan saudara kita sendiri, sehingga kita tidak ada waktu mencari kejelekan, keburukan orang lain, karena kita sibuk mencari kejelekan dan keburukan kita sendiri. Itulah orang-orang yang beriman, menjauhi dari hal berprasangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Menjauhi orang yang beriman itu dari berprasangka. Oh ya, itu mungkin dijauhi, nggak boleh berprasangka, apalagi berprasangka buruk. Wama qataluhu, dan tidaklah membunuh mereka kepada Isa, kepada Kanjeng Nabi Isa. Wama salabuhu, dan tidak pula mereka menyalib kepada Kanjeng Nabi Isa, walakin subbihalahum, dan melainkan subbihalahum, diserupakan Isa itu atas mereka. Jadi yang dibunuh itu bukan Kanjeng Nabi Isa, cuma diserupakan kepada santrinya Kanjeng Nabi Isa. Jadi yang dibunuh, yang disalib itu adalah santrinya ya. Sama yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Tatkala Kanjeng Nabi Muhammad mau dibunuh, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia rela menggantikan Kanjeng Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Seperti itulah sahabat sejatinya. Dia rela berkorban atas apa yang dia cintai dan ia yakini ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih
yang berbeda pendapat di dalam pembunuhan Kanjeng Nabi Isa lafi syakkim minhu, sungguh-sungguh berada di dalam syakin, keraguan minhu darinya, dari Kanjeng Nabi Isa. Ini benar enggak sih yang dibunuh ini Kanjeng Nabi Isa ini atau orang lain? Jawabannya mereka nehi embuk. Aku nggak tahu kok, cuma ciri-cirinya yang ngono iku, ya mungkin iku. Padahal mereka lafi syakin, sungguh-sungguh berada di dalam keraguan, ragu mereka itu. Sampai sekarang pun mereka ragu bahwa yang dibunuh itu bukan Kanjeng Nabi Isa, ya. Ragu mereka, makanya sampai nggak boleh ragunya. Ada sebuah doa yang tidak bisa diragukan kemustajabannya, yaitu ada 3 golongan orang yang berdoa diistijabah oleh Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Doanya siapa saja itu? Gimana dalilnya? Gimana? Terus? Al-imamul adil as-shaimu hatta yaftir wa da'watul mazlum. Yang ada saknya mana? Dalilnya yang ada sak. Salah satu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum, da'watul musafir, da'watul gimana? Lagi? Gimana? Salah satu da'awatun yang mana itu? Terus mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum, da'watul musafir, da'watul walidi alal waladi. Jadi ada golongan, 3 golongan orang tatkala dia berdoa diistijabah, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama adalah doanya orang yang terdolimi, doanya orang musafir yang kekurangan, dan doanya orang tua kepada anak-anaknya. Kalau ini nggak boleh sampean ragu. Keraguan seperti ini jangan sampai ada di dalam hati kita. Kalau sampean ragu, sama seperti orang Yahudi tatkala membunuh Nabi Isa. Mereka akan ragu sampai mati, sampai yaumul kiamah mereka akan tetap meragukan itu. Karena yang dibunuh belum tentu Kanjeng Nabi Isa, kata mereka. Karena mereka tidak kenal, tidak tahu wajah sesungguhnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, ya. Isa itu apa? Isa itu indallah apa? Ruhullah. Isa itu ruhullah. Kalau ruh, ya tentunya nggak bisa diperanakkan, nggak bisa beranak dan nggak bisa diperanakkan. Namanya ruh kok, ya. Isa itu adalah ruhullah. Kapan Kanjeng Nabi Isa ini diturunkan? Tatkala kiamat. Untuk apa diturunkan?
Untuk apa diturunkan kanjeng Nabi Isa ini? Untuk membunuh Dajjal. Diturunkan kanjeng Nabi Isa ini untuk menyadarkan kita semua biar apa? Biar sholat subuh berjamaah ya. Jadi kesadaran kita itulah ruhullah. Tatkala kita tidur, ruhnya kita itu diangkat oleh Allah, dipeluk oleh Allah, dikeloni oleh Allah. Kalau Allah menghendaki untuk kita hidup, ruh itu akan dikembalikan lagi ke jasad kita. Kesadaran itu akan dikembalikan lagi ke dalam jasad kita. Kalau Allah menginginkan untuk meninggal kita, ruhnya itu tetap ada dalam genggamannya Allah, nggak dibalik nomane. Makanya sampean itu harus bersyukur di waktu subuh, di waktu tahajud bisa hidup kembali, bisa memerangi Dajjal, karena Dajjal yang sesungguhnya adalah moroki kita ya. Dajjal yang sesungguhnya adalah tidur pulas kita ya. Jangan sampai sampean kena fitnahannya Dajjal, hilang subuhnya ya. Apalagi tahajudnya, subuhnya hilang ya. Jangan sampai sampean kalah dengan fitnahan Dajjal sehingga sampean malas-malasan, sholatnya malas-malasan. Maknanya di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa munafik. Ternyata jiwa-jiwa munafik itu adalah bentukan dari jiwa-jiwanya Dajjal ya. Jangan sampai sampean males dididik turu suaya turu ya. Kalau dididik turu itu lambangnya kita itu dalam kemalasan, dalam kekuasaannya Dajjal. Mandi Dajjal ya. Sakti Dajjal itu bisa menyulap surga, sulap neraka jadi surga. Itulah Dajjal. Karena Dajjal itu mempunyai kekuasaan. Tatkala sampean terlena dalam buayan mimpi ya, mimpi masuk surga ya, mimpi ketemu sama cewek cantiknya dikira bidadari, moro-moro bangun sarungnya basah ya. Hati-hati, itu fitnahnya Dajjal ya. Untuk apa kanjeng Nabi Isa diturunkan? Untuk menyadarkan kita atas kekuasaannya Dajjal, dari kekuasaannya Dajjal. Jangan sampai kita kalah pada fitnahannya Dajjal. Tatkala kita dibangunkan, mas, mbak bangun, sholat subuh, sholat tahajud, melek, turu maneh, buka mata, bangun, pipis, habis pipis tidur lagi ya. Jangan sampai kita kalah dengan fitnahannya Dajjal. Hati-hati. Kalau pemuda-pemuda sekarang sudah jadi budak-budaknya Dajjal, alamat masa depannya akan hancur. Alamat negeri ini juga akan hancur. Alamat agama-agama yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya pemuda zaman now juga akan ikut hancur. Itulah Isa ruhullah ya. Untung kita sampai sekarang masih dihidupkan oleh Allah sehingga kita tetap bisa bersyukur kepada Allah. Bisa sholat berjamaah duhur, bisa berjamaah asar, bisa berjamaah maghrib, bisa berjamaah isya, bisa berjamaah subuh. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan iman dan Islam kita. Jangan sampai kita menukarnya
dengan gemerlapnya dunia capek kita, mulai seharian perjatuhnya sampai ngorok-ngorok tidurnya. Dajjalnya betul-betul menguasai badannya, ya. Dikuasai lahirnya, dohirnya dikuasai, badannya dikuasai, ngorok-ngorok, ya. Krok gitu kan. Minta kekuatan kepada Allah agar kita bisa melawan Dajjal dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi budak-budaknya dan Dajjal, terbuai dengan buayan mimpi kita, mimpi manis. Cuma berhayal tok, andai kata umpama seandainya jikalau apa namanya itu tulul amal, ya. Cuma berandai-andai saja, seandainya dulu aku belajar sungguh-sungguh, seandainya dulu, seandainya, ya. Seandainya aku jadi orang kaya, seandainya aku jadi anaknya pejabat, seandainya aku jadi anaknya raja, enak ya hidupku, nggak soro koyok seperti ini, nggak sengsara seperti sekarang ini. Bapakku buruh cangkuli, bapakku kuli, bapakku seorang tukang, gajinya nggak seberapa. Buatlah bangga mereka, ya, karena mereka demi kita mati-matian mereka bekerja, berusaha demi kebaikan kita, demi kita bisa hidup sehat, ya, demi kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah, yang barokah, demi kita agar kita menjadi anak yang pintar, yang cerdas, dipondokkan supaya menjadi anak yang soleh, soleha, dipondokkan biar kenal kepada Tuhannya, kenal kepada Nabinya, kenal kepada saudara seiman, seislamnya. Itu semua kebaikan orang tua kepada kita. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita, ya, dengan mendengarkan ocehan-ocehan orang lainnya. Malahum bihi, tidak dimiliki oleh mereka, bihi tentang pengetahuan tentang kanjeng Nabi Isa min ilmin, dari ilmu, illa tiba'ah, kecuali mereka ittiba, mengikuti dhon, prasangka mereka, wa ma qataluhu yakina, dan tidak membunuh mereka kepada kanjeng Nabi Isa yakina, dengan yakin. Mereka tidak yakin telah membunuh kanjeng Nabi Isa, yang nggak bisa dibunuh lah, namanya ruhullah, nggak bisa dibunuh, ya. Bal rafa'ahu Allah ilaihi, ini udah, ya. Wa kana Allahu azizan hakima, sungguh rafa'ahu Allah mengangkat siapa Allah ilaihi, kepada ruhullah tadi, diangkat. Wa kana Allahu, dan ada siapa Allah, azizan, maha mulia, hakiman, maha bijaksana. Apapun hukum-hukum syariah yang diterapkan dalam agama kita, itu semua untuk kebaikan kita, hambanya. Ada aturan untuk melakukan ibadah, perintah untuk melakukan ibadah, itu untuk kebaikan kita. Kita suruh menjauhi kemaksiatan, itu juga untuk kebaikan kita, ya. Makanya kalau sampean tidur, ditanya setelah bangun tidur, kamu tadi datang dari mana? Jawab aja, aku tadi dikeloni Gusti Allah, ya. Jadi ruh kita tatkala kita tidur diangkat oleh Allah,
diangkat. Nanti diturunkan kembali kalau diizinkan oleh Allah. Akan dimasukkan lagi ruh kita ke dalam jasad kita kalau diizinkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk memerangi Dajjal. Ya. Paham? Paham tak ini? Itulah Isa ruhullah. Isa itu tidak beranak, tidak punya bapak. Kalau ruhullah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, karena ruhullah itu dari Allah. Karena ruhullah itu mir Rabbi, ya. Dari Allah, dari Tuhan kita. Gak ada yang tahu, hanya sedikit bab tentang ruh. Gak taunya sebetulnya gampang kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah, ya. Jadi Isa itu diturunkan besok di yaumil kiamah. Yaum adalah hari, kiamat adalah berdiri, ya. Kalau kita sadar berdiri, ya. Habis tidur kita dikembalikan ruh kita oleh Allah, pastinya kita akan berdiri. Kalau nggak dikembalikan, ya mati. Ingat, Isa diturunkan kembali oleh Allah, harus kita ingat untuk memerangi Dajjal. Nanti kita dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini sebetulnya kita lagi memerangi Dajjal, perangi kemalasan kita, ya. Perangi kelemahan kita, ya. Rubah menjadi kekuatannya, rubah menjadi kesabaran, rubah menjadi kecintaannya, rubah menjadi kasih sayang. Itulah kekuatan untuk kita untuk bisa melawan Dajjal. Jangan kita terlena dengan tipu daya Dajjal yang di tangan kanannya surga tapi disulap menjadi neraka, yang di tangan kirinya neraka disulap menjadi surga. Banyak orang yang terbuai. Hati-hati dengan orang Yahudi, ya. Karena mereka adalah anak buahnya Dajjal, ya. Mereka kuasai orang-orang yang di bawahnya, dijadikan kuli, dijadikan karyawan, kemudian mereka atur akidahnya. Mereka sulit untuk beribadah, ya. Sulit, dikasih waktu untuk beribadah sulit, mengingatkan untuk beribadah sulit. Bahkan mereka menginginkan mereka itu tergelincir imannya dan mengikuti keyakinannya, ya. Jadi kalau ada karyawannya Muslim, dia gimana Muslim itu untuk menjadi seorang Yahudi, minimal dia ingkar terhadap agamanya. Yang sewaktunya dia sholat dibuat dia nggak ada kesempatan untuk sholat. Itu terjadi pada saya sendiri seperti itu, ya. Jadi harus bangkit. Kita itu harus kuat, ya. Kuat akalnya, cerdas kita itu. Kuat keimanannya, ya. Kuat kekayaannya, kita harus kaya raya yang barokah, ya. Makanya kita harus belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh agar kita dirubah nasib kita oleh Allah. Nasib kita tidak akan bisa berubah kalau kita tidak merubahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Gimana barusan? Innallaha gimana? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba, Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu, sampai hamba itu merubahnya sendiri dengan bekerja keras, dengan bekerja cerdas,
dengan bekerja ikhlas, dengan bekerja tuntas, diiringi dengan kesungguhan dalam berdoa. Semoga kita menjadi orang yang untung dan menjadi orang yang beruntung. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.